Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dengan materi manajemen, yaitu tentang pengawasan. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang planning, organizing, kemudian koordinasi, dan sekarang kita akan belajar tentang evaluasi atau controlling. Nah, apa itu? Tunggu saya share dulu materinya ya tentang pengawasan. Nah, ini tentang proses pengawasan ya. Apa toh yang dimaksud dengan pengawasan, atau mungkin sering kita sebut sebagai controlling. Ya. Jadi pengawasan itu adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan dalam organisasi dan juga tujuan dalam manajemen itu bisa tercapai. Nah, ini yang kita sebut dengan pengawasan. Proses untuk mengawasi nih, berarti bahwa tujuan yang kita terapkan ketika kita melakukan planning itu sudah tepat, kemudian proses organizing sampai koordinasinya juga sudah dijalankan dengan benar. Nah, ini adalah proses di mana kita melakukan penjaminan bahwa semua proses itu sudah dijalankan. Itu yang kita sebut sebagai pengawasan. Nah, kemudian ada beberapa tipe pengawasan ya. Ada pengawasan pendahuluan. Jadi pengawasan yang kita gunakan untuk mengantisipasi berbagai macam permasalahan yang mungkin akan timbul. Ya, ini namanya pengawasan pendahuluan atau yang kemudian kita sering sebut dengan steering control. Jadi bagaimana kita mengatasi berbagai macam masalah dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di awal proses. Kemudian ada pengawasan concurrent atau screening control, pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan itu berlangsung. Kemudian juga ada pengawasan umpan balik, yaitu adalah mengukur hasil kegiatan yang telah diselesaikan. Nah, ini yang sering kali lost ya, sering kali tidak dilakukan, itu ada di pengawasan pendahuluan dan concurrent. Jadi selama ini kita hanya mengikuti banyak yang hanya umpan balik ya untuk menilai bagaimana proses itu sudah berjalan atau belum. Tetapi ketika di awal tidak ada antisipasi untuk kalau terjadi sesuatu itu harus melakukan apa, gitu kan? Terus kemudian selama proses berlangsung ada kesulitan atau tidak? Gimana kesulitan-kesulitan itu perlu untuk diselesaikan. Nah, ini kadang-kadang manajemen-manajemen yang ada sekarang itu kadang-kadang hanya langsung pada pengawasan umpan balik untuk melihat kinerjanya seperti apa, tetapi untuk di awal maupun selama proses ini tidak dijalankan controllingnya. Jadi dibiarkan aja, kalau salah akan ketahuan di akhir. Jadi kalau ada pengawasan pendahuluan maupun pengawasan concurrent, itu ketika terjadi kesalahan di pertengahan jalan, di awal atau pertengahan jalan, itu sudah bisa kita perbaiki. Nah, hasilnya tentu akan lebih baik. Karena kalau kita hanya tahunya setelah ya berjalannya waktu, loh, ternyata baru saya salah, gitu ya. Baru saya salah, kalau mau memperbaikan itu lebih susah, lebih sulit. Untuk memperbaiki itu kan lebih sulit gitu. Ya, jadi untuk memperbaiki itu lebih sulit, sehingga oleh karena itu ada pengawasan pendahuluan dan ada juga pengawasan screening. Nah, pengawasan ini berdasarkan proses ya, seperti yang tadi saya awal, ya, ada feed forward control, ada proses, ada akhir. Jadi yang bagus itu yang seperti apa pengawasan ya? Sejak awal, proses, akhir itu diikuti, seluruh prosesnya ini diikuti. Nah, ini namanya pengawasan yang menurut manajemen, teori manajemen ini akan mendapatkan hasil yang baik di akhir. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengawasan ya, yang pertama adalah biaya. Biayanya itu kadang mahal ya, biayanya kadang mahal. Kemudian banyaknya kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dimonitor terus-menerus. Banyaknya pengawasan yang berlebihan itu juga ternyata tidak bagus untuk produktivitas juga. Kemudian
pihak manajemen juga harus menggunakan sistem pengawasan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, ini yang harus diperhatikan, harus dipertimbangkan dalam proses pengawasan. Nah, secara umum proses pengawasan itu seperti ini, ya. Jadi proses pengawasan itu harus menentukan standar dan metode penilaian kinerjanya seperti apa. Baru kemudian penilaian kinerja, apakah kinerja yang sudah dijalankan itu sesuai dengan standar? Ya, berarti tujuan tercapai. Tidak, maka akan ada pengambilan koreksi. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai proses pengawasan, berarti di sini harus ada standar dan metode penilaian. Ya, harus ada standar dan metode penilaiannya. Baru kemudian kita akan melakukan yang namanya penilaian kinerja. Nah, proses penilaian kinerja inilah yang sering kita sebut sebagai tata cara pengawasan. Ya, tata cara pengawasan dalam proses manajemen. Nah, tahap dalam pengawasan kita lihat ya. Yang pertama adalah penetapan standar. Standar ini banyak jenisnya, ada standar fisik, ada standar moneter, ada standar waktu. Nah, ini yang harus kita tentukan. Kemudian melakukan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Kira-kira akan dilakukan apa yang diukur, berapa banyak yang diukur, kemudian apa saja yang diukur. Nah, ini semua akan ada dalam tahap proses pengawasan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan itu juga harus nyata, pengamatan, laporan baik lisan dan tertulis, inspeksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan, ini juga perlu. Kemudian pengambilan tindakan koreksi bila perlu, ya. Jadi ini tahapan-tahapan dalam pengawasan. Nah, faktor yang membuat pengawasan itu penting. Yang pertama adalah perubahan lingkungan organisasi. Jadi lingkungan organisasi itu kan berubah ya. Jadi seperti sekarang lah, kita masuk dalam pandemi COVID-19. Ini kan resiko yang ditanggung oleh perusahaan itu kan banyak sekali. Dan ini adalah unpredictable ya. Kita nggak prediksi sebelumnya seperti apa. Di awal tahun 2020 kemarin kita sudah perusahaan biasanya sudah menentukan kinerja dan targetnya. Saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Tujuan perusahaan jangka dalam 1 tahun ini seperti ini. Biasanya perusahaan sudah di awal tahun itu sudah menjalankan itu gitu kan. Nah, in proses bulan Maret kita ada COVID-19. Itu controlling itu juga sebenarnya perusahaan yang baik harus sudah masuk di situ. Di bulan Maret itu harus sudah masuk. Nah, itu termasuk apa? Termasuk concurrent control. Nah, di situ akan kita lihat sebenarnya perusahaan bagaimana menghadapi perubahan lingkungan yang demikian mendadak. Ya, perusahaan yang baik tentunya dia akan mengamati situasi dan kondisi, mengamati resiko, kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi target-target di awal tahun itu bisa mungkin di pertengahan atau di akhir tahun ini itu tidak memenuhi target. Nah, ini yang seperti ini harus ada concurrent controlnya bagus. Ya, concurrent controlnya bagus. Sehingga perusahaan itu kalaupun juga pasti akan mengalami berbagai macam hal yang terkait dengan kinerja performa perusahaan, tetapi semuanya masih dalam tahap controlling yang baik. Sehingga kerugiannya di akhir tahun ini bisa kita minimalkan. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang bagus sebenarnya kondisi saat ini untuk teoritis ilmu manajemennya, gitu ya. Bagaimana perusahaan memang benar-benar harus melakukan kontrol yang ketat, ya. Mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak, itu harus kontrol yang ketat dari pihak manajemen perusahaan. Di awal tahun nanti mungkin juga akan ada rencana-rencana baru yang itu juga bagi perusahaan
harus juga segera dibuat, disesuaikan dengan kondisi situasi yang ya. Ini faktor-faktor membuat mengapa sih pengawasan itu penting. Kemudian ada peningkatan kompleksitas organisasi. Organisasi yang dulu kecil sekarang menjadi besar. Nah, itu juga harus dikontrol ya dengan baik. Jadi karena pengawasan-pengawasan ini menjadi lebih karena jumlah yang diawasi banyak, jangan lebih berkurang, tetapi harus pengawasannya itu lebih banyak. Kemudian kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, ini juga menjadi faktor yang penting untuk melakukan pengawasan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan manajer dalam mendelegasi wewenang. Nah, ini juga perlu untuk kita pahami ya, bahwa faktor yang membuat pengawasan atau controlling itu penting untuk mereka. Nah, beberapa gejala yang perlu melakukan pengawasan ya. Jadi sebenarnya kayak penyakit ya, muncul gejala-gejala gitu ya. Nah, gejala-gejala ini kalau kita awalnya kita sudah tahu, ini harus cepat kita kontrol, harus cepat kita awasi, dan harus cepat kita tahu kenapa kok bisa terjadi seperti ini, ataukah menyimpang dari prosedur atau belum. Kalau penyimpang pasti harus dikembalikan ke jalur yang tepat. Misalkan terjadi penurunan pendapatan, loh kok bisa? Terus bagaimana ini? Gitu ya. Penurunan kualitas pelayanan, ketidakpuasan karyawan, berkurangnya kas perusahaan, banyaknya pegawai dan pekerja yang menganggur, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik, biaya yang melebihi anggaran, adanya penghamburan dan inefisiensi. Nah, ini adalah gejala-gejala yang harus kita harus kita lihat, harus kita manage dengan baik ya. Ini gejala-gejalanya. Kemudian kalau kita lihat ada alat bantu manajerial dalam alat bantu ya bagi manajerial untuk melakukan pengawasan. Itu ada namanya manajemen by exception, manajemen dengan pengecualian ya, memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatian dalam bidang yang sangat-sangat kritis. Jadi kalau di masa COVID ini yang paling kritis apa sih? Keuangan biasanya. Nah, manajer akan melakukan pengawasan di bidang keuangan. Bagaimana keuangan bisa berjalan dengan baik, bagaimana keuangan bisa memenuhi kebutuhan perusahaan, itu benar-benar harus di-manage oleh, harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada manajemen information system. Ya, ini berbasiskan teknologi ya. Jadi ini alat bantu pengawasan juga, manajemen information system. Itu bagaimana semua yang terkait dengan kondisi perusahaan itu sudah dikontrol dengan baik oleh sistem atau teknologi. Nah, tetapi ini untuk perusahaan-perusahaan yang besar tentunya ya. Untuk perusahaan-perusahaan kecil kita baru biasanya belum sampai pada tahap yang semuanya sudah bisa dikontrol oleh sistem ya. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan yang bagus, semuanya sudah terkontrol oleh sistem. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang masih kecil, kontrol secara konvensional itu masih menjadi prioritas. Nah, ini memberitahukan kepada kita aja bahwa manajemen information system teknologi itu mampu untuk memberikan sistem kontrol yang baik untuk perusahaan. Nah, karakteristik pengawasan yang efektif ada akurat, tepat waktu, objektif, realistis, terkoordinasi dengan baik, fleksibel, bersifat petunjuk dan operasional, diterima oleh para anggota organisasi. Ini adalah karakteristik pengawasan yang efektif. Kemudian metode pengawasan itu ada non kuantitatif dan ada kuantitatif, gitu ya. Kalau non kuantitatif ini biasanya perusahaan melakukan pengamatan, inspeksi dan lain sebagainya, kemudian diskusi, ya. Kalau penggunaan kuantitatif biasanya dengan anggaran, audit dan lain sebagainya. Nah, ini kasus yang silahkan nanti Anda kerjakan ya. Seperti apa, nanti bisa dijawab melalui
WhatsApp aja, gitu ya. Nah, oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk materi tentang pengawasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop share sekaligus saya akhiri untuk materi yang hari ini. Terima kasih.